Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zira Syifa Aulia dari kelas R3K dengan NPM 2020-1450-1027, mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan tentang memotret konsep kurikulum paradigma baru. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Bapak Anco Farham selaku dosen kurikulum pendidikan. Di sini saya akan membahas seputar 1. Pengertian paradigma dan kurikulum. Yang kedua, struktur kurikulum paradigma baru. Yang ketiga yaitu konsep kurikulum paradigma baru. Yang keempat, capaian pembelajaran dalam kurikulum paradigma baru. Dan yang kelima yaitu perbedaan dari kurikulum sebelumnya. Poin pertama yaitu pengertian paradigma dan kurikulum. Secara etimologis, paradigma berarti model teori ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir. Sedangkan secara terminologis, paradigma berarti pandangan mendasar para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Jadi, paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam bersikap, berpikir, dan bertingkah laku. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah. Kompetensi perlu dicapai secara tuntas. Kurikulum dilaksanakan dalam rangka membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi, baik psikis dan fisik, yang meliputi moral, nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik atau meteorik, kemandirian, dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. Poin kedua yaitu struktur kurikulum paradigma baru. Struktur kurikulum paradigma baru memiliki 2 struktur, yaitu 1. Berbasis proyek yang bertujuan untuk mengembangkan profil Pancasila yang dapat memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman dan mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Program ini dinilai membantu guru dalam mengembangkan soft skill siswa dan dapat mempersiapkan siswa dengan pengalaman, pengetahuan, dan kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman agar bisa dapat berperan dalam lingkungannya. 2. Kegiatan intrakurikuler yang berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan pembelajaran proyek. Selain itu, sekolah juga diberikan keleluasaan untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi siswanya. Dan dalam program tersebut dapat didesain oleh sekolah sesuai dengan visi misi dan sumber daya yang ada dan tersedia dalam sekolah tersebut. Kurikulum paradigma baru memiliki 6 konsep. Yang pertama yaitu jumlah jam pelajaran ditetapkan per tahun. Berbeda dengan tahun sebelumnya, adanya jam pelajaran yang ditetapkan per tahun, maka memudahkan sekolah untuk dapat mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Suatu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada semester ganjil, tetapi akan diajarkan pada semester genap. Namun sebaliknya. Yang kedua yaitu asesmen bersifat kolaboratif. Adanya pernyataan di atas, sekolah diberikan keleluasaan untuk menerapkan dan menciptakan asesmen antar mata pelajaran atau lintas pelajaran. Contohnya berupa asesmen sumatif pada berbentuk penilaian berbasis proyek yang di dalamnya memuat beberapa aspek mata pelajaran sekaligus. Hal ini bertujuan menjadi penguat profil pelajaran Pancasila.
Yang ketiga yaitu kembalinya mata pelajaran TIK. Pelajaran TIK yang sebelumnya dihilangkan akan diadakan kembali mulai dari jenjang SMP. Untuk pembelajaran ini tidak diharuskan diajarkan oleh guru TIK saja, tetapi bisa juga diajarkan oleh guru umum. Karena Kemdikbudristek akan memberikan modul pembelajaran informatika yang mudah dipahami oleh pendidik serta peserta didik. Yang keempat, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial. Mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri dalam kurikulum ini akan diadakan secara bersamaan dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial atau IPAS. Hal ini bertujuan agar peserta didik lebih siap dalam mengikuti pembelajaran IPA dan IPS yang terpisah pada jenjang SMP. Yang kelima, program peminatan di SMA tidak diberlakukan. Pada kelas 10, peserta didik menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP. Di kelas 11 dan 12, peserta didik mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Yang keenam, presentasi kelompok kejuruan menjadi 70%. Dalam jenjang SMK, struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Presentasi kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70%. Dalam kurikulum sebelumnya, program praktek kerja lapangan hanya dilaksanakan 2-3 bulan saja. Namun, dalam kurikulum ini, praktek kerja lapangan menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan atau 1 semester. Harapannya dengan pelaksanaan PKL selama 6 bulan, siswa SMK menjadi lebih siap dan kompeten untuk memasuki dunia kerja. Capaian pembelajaran kurikulum paradigma baru. Capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat, yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai. Prinsip capaian pembelajaran memiliki 3 prinsip, yaitu 1. Terukur dan spesifik. Capaian pembelajaran harus dapat diukur dan spesifik berdasarkan hierarki tahapan konseptual. Proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa. Yang kedua yaitu fleksibel, sesuai proses dan tahap belajar siswa. Seringkali belajar dirasa sebagai sebuah perlombaan dan bukan proses. Kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga siswa dijejali dengan berbagai materi yang hasil akhirnya berorientasi pada sekedar tahu dan bukan pemahaman atau penguasaan. Sedangkan siswa memerlukan waktu dan tahapan untuk mengupas konsep. Yang ketiga, setiap sekolah memiliki keunikan karena siswa-siswa yang berada dalam sekolah tersebut memiliki latar belakang dan cara belajar yang berbeda. Hal ini mengukuhkan bahwa proses belajar harus didasari oleh kebutuhan siswa. Satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk menyesuaikan capaian pembelajarannya. Poin yang terakhir adalah perbedaan dari kurikulum sebelumnya. Terdapat 3 perbedaan, yaitu 1. Berbasis kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dirangkai sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Kedua yaitu pembelajaran fleksibel.
Penyusunan capaian pembelajaran dalam fase-fase 2-3 tahun per fase, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. Yang ketiga yaitu karakter Pancasila. Kegiatan gabungan antar kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil Pancasila. Sekian pemaparan materi tentang memotret konsep kurikulum paradigma baru dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.